Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama serta tim asisten dosen. Kami dari kelompok 3 kelas praktikum Q1, saya Rafa Talazani selaku moderator dan juga rekan-rekan saya ada Hervi, Nazwa, Rafa Azahra, Hana Anissa, dan juga Lisda akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami, yaitu identifikasi potensi bahaya di destinasi wisata dengan studi kasus Bukit Baros. Praktikum kami laksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 di Wisata Bukit Baros. Terdapat 4 jenis potensi bahaya yang telah berhasil kami identifikasi. Yang pertama yaitu bahaya fisik, yang kedua yaitu bahaya lingkungan, bahaya biologis, dan juga bahaya kelistrikan. Untuk bahaya fisik merupakan jenis ancaman yang berasal dari lingkungan atau objek tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan cedera atau kerusakan fisik pada manusia. Selanjutnya untuk bahaya lingkungan, yakni merupakan bahaya yang berasal dari kondisi atau perubahan lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia, flora, fauna maupun ekosistem secara keseluruhan. Lalu selanjutnya untuk bahaya biologis merupakan bahaya atau ancaman yang berasal dari organisme hidup yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu selanjutnya untuk bahaya kelistrikan merupakan berbagai potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik yang dapat menyebabkan cedera, kebakaran, atau bahkan kematian. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh Hervi. Kepada Hervi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya fisik. Yang pertama itu ada kurangnya cahaya. Nah, kurangnya cahaya ini merujuk pada kondisi di mana intensitas cahaya yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung aktivitas tertentu seperti pertumbuhan tanaman, penglihatan manusia, atau proses fotografi. Lalu selanjutnya ada penanggulangannya. Yang pertama itu gunakan headlamp ataupun senter. Lalu yang kedua, batasi area yang boleh dipasangi lampu agar tidak mengganggu habitat alami. Lalu adapun upayanya, yang pertama ada penerangan terbatas dan terarah supaya cahaya tidak mengganggu satwa liar. Yang kedua, misalnya menggunakan pencahayaan terendah atau cahaya merah. Lalu yang kedua ada wahana outbound yang rusak. Nah, wahana outbound yang rusak ini merujuk pada kondisi di mana peralatan ataupun fasilitas dalam area outbound mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara aman ataupun optimal. Lalu ada penanggulangannya. Yang pertama itu ada pasang rambu peringatan, yang kedua lakukan perbaikan. Selanjutnya ada upayanya. Yang pertama ada pengelola harus lebih memperhatikan sarana yang ada. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa. Kepada Nazwa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Nazwa Sabila Misbah akan membahas mengenai potensi bahaya lingkungan yang terdapat di wisata Bukit Baros. Potensi bahaya lingkungan yang pertama yaitu tersandung oleh akar pohon. Nah, di Bukit Baros terdapat banyak jalur wisata alam yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Beberapa akar pohon tumbuh menonjol di atas permukaan tanah dan melintasi jalur jalan setapak. Hal ini bisa menjadi penyebab kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang tidak waspada saat berjalan. Lalu terdapat penanggulangan dan juga upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu periksa kondisi korban segera setelah kejadian untuk melihat apakah ada luka serius. Lalu yang kedua, evaluasi tingkat keparahan cedera dan pertimbangkan untuk memanggil petugas medis bila diperlukan. Lalu pemasangan rambu atau penanda di sekitar akar pohon agar pengunjung lebih waspada. Lalu juga kita dapat mengalihkan pertumbuhan akar menggunakan teknik seperti memotong akar secara hati-hati atau memasang penghalang tumbuh yang tidak merusak pohon. Lalu potensi bahaya lingkungan yang kedua yaitu tertimpa buah kelapa. Nah, di beberapa area Bukit Baros ini, seperti dekat saung atau tempat istirahat, terdapat banyak pohon kelapa yang cukup tinggi. Nah, buah kelapa yang jatuh dari ketinggian bisa menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengunjung. Lalu terdapat penanggulangan dan upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, periksa kesadaran korban jika buah kelapa mengenai kepala atau tubuh. Lalu yang kedua, periksa luka luar, apakah ada memar atau pendarahan. Lalu segera panggil bantuan medis jika luka tampak serius. Nah, upaya lainnya yaitu pasang tanda peringatan di bawah pohon kelapa agar pengunjung lebih waspada, serta batasi aktivitas di area bawah pohon kelapa, khususnya pada saat buah sedang banyak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh Rafa Azahra. Kepada Rafa dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bahaya lingkungan berikutnya. Berikutnya ada terseret arus. Terseret arus adalah kondisi di mana seseorang terbawa aliran air deras seperti di sungai, laut, atau saluran air tanpa dapat mengendalikan dirinya sendiri. Cara penanggulangannya yaitu dengan pemasangan rambu peringatan, sediakan alat keselamatan standar seperti tali lempar, pelampung, dan juga peluit. Cara upaya yang dilakukan yaitu dengan pemasangan rambu peringatan. Berikutnya ada terjatuh dari tangga. Terjatuh dari tangga adalah peristiwa di mana seseorang kehilangan keseimbangan atau pijakan saat berada di tangga sehingga tubuhnya terjatuh ke bawah. Cara penanggulangannya yaitu dengan periksa kondisi korban, kompres air dingin, istirahat dan elevasi, dan yang terakhir evakuasi jika perlu. Upaya yang harus dilakukan yaitu pembersihan jalur secara berkala, pemasangan rambu atau penanda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya bahaya biologi. Bahaya biologi merupakan bahaya yang menyebabkan penyakit dan juga gangguan kesehatan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahaya biologi ini dapat berupa bakteri, virus, dan juga racun yang dihasilkan dari makhluk hidup. Saat kita mengunjungi Bukit Baros Cempaka, perlu mewaspadai potensi bahaya biologi seperti terpatuk ular dan juga tergigit oleh serangga. Karena jika kita terpatuk ular berbisa, itu bisa menyebabkan keracunan dan juga kematian. Lalu, jika kita tergigit oleh serangga seperti semut, lebah, dan juga nyamuk, itu bisa menyebabkan gatal, iritasi, bahkan demam. Cara penanggulangan dari tergigit ular yaitu kita harus segera membawanya ke medis, lalu sebelumnya harus menjaga tubuh agar tetap tenang. Dan jika tergigit oleh serangga, kita harus segera membersihkan luka dan menggunakan antiseptik serta salep jika ada. Jika tidak, kita harus segera mengompresnya menggunakan sesuatu apapun yang dingin. Maka dari itu, cara mengantisipasinya saat kita mengunjungi Bukit Baros Cempaka, kita harus menggunakan sepatu dan juga celana yang panjang dan tidak berjalan sembarangan di area yang bersemak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisda. Kepada Lisda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bahaya kelistrikan yang kami temukan di wisata Bukit Baros. Yang pertama ada tersengat listrik dan juga konsleting listrik. Tersengat listrik yang dapat kami temukan salah satunya di lokasi gardu listrik yang ada di dekat lokasi wisata Bukit Baros. Adapun upaya dan penanggulangannya, yang pertama adalah upaya itu adalah menggunakan peralatan listrik yang berstandar SNI. Kedua, menghindari untuk menyentuh area-area yang sudah diberikan tanda-tanda peringatan. Lalu juga menjauhkan anak-anak dari sekitar kawasan tersebut. Lalu ada penanggulangannya, itu adalah segera matikan aliran sumber listrik jika ada seseorang yang tersengat oleh aliran listrik. Kedua, menghubungi bantuan medis untuk mendapatkan pertolongan pertama serta melakukan cek berkala untuk mengurangi resiko yang ada bagi para petugas. Selanjutnya adalah konsleting listrik yang kami temukan di wisata Bukit Baros. Ada beberapa lokasi yang bisa menyebabkan korsleting listrik. Yang pertama ada segmen listrik, lalu ada kabel yang menjuntai. Adapun upaya dan pencegahannya yaitu ada pertama, upayanya jangan mencolok terlalu banyak peralatan di daerah stop kontak untuk menghindari beban berlebih. Lalu yang kedua adalah periksa secara berkala apabila ada kabel yang telah usang ataupun terkelupas. Lalu yang ketiga, menghindari penggunaan kabel secara berlebihan atau secara permanen. Adapun penanggulangannya yakni matikan sumber listrik jika ada yang tersengat. Lalu jangan menyiram air jika terjadi konsleting listrik. Itu akan menyebabkan kebakaran. Lalu yang ketiga, selalu mengecek secara berkala untuk mengurangi resiko-resiko yang ada dan menyebabkan kebakaran serta merugikan pihak pengelola ataupun wisatawan yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil identifikasi potensi bahaya di destinasi wisata dengan studi kasus Bukit Baros. Untuk kesimpulannya, yaitu segala sesuatu atau segala tempat wisata pasti memiliki potensi bahaya atau ancaman. Maka dari itu, identifikasi diperlukan untuk mengevaluasi dan juga memberikan tindakan penanggulangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelola juga berperan penting untuk mencegah segala sesuatu atau segala kecelakaan terjadi di destinasi wisata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.